Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal PTS untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 2. Jumlah soal 25, yaitu 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini agar terus bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Baik, mari kita segera mulai. Soal pilihan ganda. Soal yang pertama. Dalam memenuhi seluruh kebutuhan, manusia akan memerlukan titik-titik. A. Uang dengan jumlah yang banyak. B. Hubungan dengan manusia lainnya. C. Kemampuannya sendiri. D. Pendidikan yang tinggi. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Hubungan dengan manusia lainnya. Ini terkait dengan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, kemudian nomor 2. Sebuah kegiatan untuk mengelola sumber daya menjadi barang dan jasa biasanya dikenal dengan titik-titik. A. Konsumsi. B. Retribusi. C. Produksi. D. Distribusi. Mengelola. Oke, jawabannya adalah C ya, produksi. Nomor 3. Berikut ini yang bukan menjadi faktor penyebab kelangkaan akan keterbatasan sumber daya manusia. Yang bukan menjadi faktor penyebab ya. A. Keterbatasan pengolahan sumber daya manusia. B. Bencana alam. C. Pertumbuhan penduduk. D. Pembukaan lahan pertanian. Ya, jawabannya adalah yang D ya, pembukaan lahan pertanian. Oke, kemudian nomor 4. Kebutuhan yang harus dipenuhi atau mutlak merupakan pengertian dari kebutuhan titik-titik. A. Primer. B. Sekunder. C. Tersier. D. Tambahan. Ya, nomor 4 adalah A ya, primer. Kemudian soal berikutnya. Nomor 5. Kelangkaan yang terjadi pada kebutuhan manusia bisa terjadi apabila titik-titik. A. Kebutuhan manusia dan sumber daya mempunyai jumlah yang sama banyak. B. Kebutuhan manusia yang sedikit dan sumber daya yang terbatas. C. Kebutuhan manusia yang mempunyai jenis yang beragam dan tidak terbatas, sedangkan sumber daya bersifat terbatas. D. Sumber daya yang bersifat tanpa batas untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Jawabannya adalah yang C ya. Kebutuhan manusia mempunyai jenis yang beragam dan tidak terbatas, sedangkan sumber daya bersifat terbatas. Nomor 6. Kegiatan manusia seperti rekreasi, kesenian, hiburan, dan ibadah merupakan contoh dari kebutuhan titik-titik. A. Jasmani. B. Rohani. C. Masa depan. D. Sekarang. Nomor 6 jawabannya adalah yang B ya, rohani. Oke, kemudian nomor 7. Seorang pekerja kayu membutuhkan alat berupa gergaji, gerenda untuk bisa melakukan pekerjaan, dan seorang mahasiswa membutuhkan alat tulis untuk belajar. Ilustrasi tersebut merupakan bentuk dari pemenuhan kebutuhan berdasarkan titik-titik. A. Waktunya. B. Subjeknya. C. Tingkat dan intensitasnya. D. Sifatnya. Nomor 7 jawabannya adalah B. Subjeknya ya, pelakunya. Oke, kemudian lanjut ke nomor 8. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Pertama, Cinta selalu rutin mengikuti pengajian pada hari Senin di dekat rumahnya. 2. Mega selalu menabung untuk bisa membeli mobil pada hari ulang tahunnya. 3. Marentita harus terus mengonsumsi obat secara teratur ketika sedang sakit. 4. Ibu Devala membeli sebuah perhiasan emas. 5. Di akhir pekan, Yavis dan keluarganya selalu menghabiskan waktu untuk berlibur bersama. Di antara contoh tersebut yang merupakan kebutuhan menurut sifatnya, yaitu
ditunjukkan pada nomor A 1 dan 5, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D semuanya benar. Oke, jawabannya adalah nomor 8. Jawabannya adalah yang A ya, 1 dan 5. 1 yaitu Cinta selalu rutin mengikuti pengajian pada hari Senin. Kemudian yang 5, di akhir pekan Yafis dan keluarganya selalu menghabiskan waktu untuk berlibur bersama. Kebutuhan menurut sifatnya. Oke, kemudian nomor 9. Di antara pilihan berikut ini yang termasuk ke dalam contoh barang bebas yaitu nomor 9. Di antara pilihan berikut ini yang termasuk ke dalam contoh barang bebas yaitu titik-titik. A. Air laut, udara, sinar matahari. B. Makanan, pakaian, rumah. C. Pakaian, air laut, udara. D. Makanan, udara, sinar matahari. Jawabannya adalah A ya, air laut, udara, sinar matahari termasuk barang bebas. Oke, nomor 10. Di antara pilihan berikut ini yang termasuk ke dalam contoh barang komplementer yaitu A. TV dengan sepeda motor. B. Kayu dengan papan. C. Benang dengan kain. D. Bensin dengan sepeda motor. Jawabannya adalah D ya, barang komplementer, contohnya bensin dengan sepeda motor. Barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Jadi jawabannya adalah yang D ya, bensin dengan sepeda motor. Nomor 11. Motif ekonomi merupakan sebuah dorongan yang menyebabkan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Berikut ini yang tidak termasuk motif manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Yang tidak termasuk ya, motif manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu A. Melaksanakan sebuah kewajiban. B. Memenuhi kebutuhan. C. Memperoleh keuntungan. D. Mendapatkan sebuah penghargaan. Jawabannya adalah yang A ya, melaksanakan sebuah kewajiban. Nomor 12. Pemerintah menjadi bagian dari pelaku ekonomi dengan didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal titik-titik. A34, B35, C36, D33. Ya, jawabannya adalah D ya. Pasal 33. Bunyinya yang ini ya. Oke, kemudian lanjut ke nomor 13. Di bawah ini yang tidak termasuk pelaku kegiatan ekonomi yaitu A. Pemerintah. B. Masyarakat dalam negeri. C. Rumah tangga produsen. D. Rumah tangga keluarga. Jawabannya adalah yang D ya, masyarakat dalam negeri. Nomor 14. Biaya dari sebuah kegiatan produksi yang jumlahnya bergantung kepada banyak atau sedikit hasil produksi yang diperoleh, yaitu disebut dengan biaya titik-titik. A. Tetap. B. Berjangka. C. Variabel. D. Panjang. Jawabannya adalah C ya, biaya variabel. Biaya dari sebuah kegiatan produksi yang jumlahnya bergantung kepada banyak atau sedikitnya hasil produksi. Nomor 15. Berikut ini yang tergolong faktor produksi alam yaitu titik-titik. A. Pimpinan, pekerja, manajer. B. Tukang kayu, masinis, dokter. C. Tanah, udara, air. D. Mesin motor, komputer, traktor. Jawabannya adalah C ya, tanah, air, dan udara. Nomor 16. Sebuah perantara yang mempunyai tugas untuk menjual dan membeli barang dagangan mengatasnamakan orang lain disebut dengan titik-titik. A. Pedagang keliling. B. Agen. C. Makelar. D. Komisioner. Jawabannya adalah C ya, makelar. Nomor 17.
Simak beberapa faktor yang ada di bawah ini. Luas daerah, mode, tradisi, pendapatan, kebiasaan. Dari beberapa faktor tersebut yang bisa mempengaruhi konsumsi, yaitu ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A 123, B 345, C 135, D 245. Jawabannya adalah yang D ya, 245. 2 itu mode, 4 adalah pendapatan, 5 kebiasaan. Mempengaruhi konsumsi. Oke, kemudian nomor 18. Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan produsen dalam memasarkan hasil produksinya. Yang tidak termasuk: A. Luas daerah penyebaran, B. Jumlah konsumen yang dituju, C. Modal yang disediakan, D. Sifat barang yang didistribusikan. Jawabannya adalah yang B ya, jumlah konsumen yang dituju. Nomor 19. Biaya produksi yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya produksi yang telah dihasilkan disebut dengan biaya berjangka, biaya total, biaya tetap, biaya variabel. Jawabannya adalah C ya, biaya tetap. Biaya produksi yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya produksi. Oke, kemudian nomor 20. Terdapat dua hal penting di dalam prinsip ekonomi, yaitu A. Rencana kegiatan dalam ekonomi serta nilai pengorbanan, B. Nilai pengorbanan dan proses dalam pencapaian, C. Proses kegiatan ekonomi serta hasil yang telah dicapai, D. Nilai pengorbanan dan hasil yang telah dicapai. Jawabannya adalah ya, D ya, nilai pengorbanan dan hasil yang telah dicapai. Kita lanjut berikutnya ke soal uraian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Mengapa bisa terjadi kelangkaan pada sumber daya? Jawabannya adalah karena pada dasarnya kebutuhan manusia semakin hari menjadi semakin meningkat. Akan tetapi barang-barang dan jasa serta sumber alam lain mempunyai jumlah yang sangat terbatas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan adanya kelangkaan sumber daya. Oke, baik. Kemudian soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Jawabannya, macam-macam kebutuhan menurut intensitas terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu salah satu jenis kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Kemudian kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan tambahan yang bisa dipenuhi pada saat kebutuhan primer telah tercukupi. Lalu kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Memenuhi kebutuhan ini harus memenuhi kebutuhan primer dan sekunder terlebih dahulu. Oke, kemudian nomor 3. Sebutkan 7 faktor yang bisa membedakan kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Jawabannya adalah 1. Jenis kelamin, 2. Tingkat pendidikan, 3. Tingkat pendapatan, 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Lingkungan tempat tinggal, 6. Status sosial, dan 7. Perbedaan selera. Oke, kemudian nomor 4. Sebutkan macam-macam motif ekonomi. Jawabannya, motif ekonomi dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan, 2. Berbuat sosial, 3. Mendapatkan penghargaan, 4. Untuk memperoleh kekuasaan. Baik, sekarang kita ke nomor 5. Sebutkan 4 contoh penerapan prinsip ekonomi di dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Jawabannya adalah yang pertama, meningkatkan mutu atau kualitas barang atau jasa yang diproduksi.
Kemudian yang kedua, menekan biaya produksi barang atau jasa hingga serendah mungkin. Kemudian yang ketiga, menentukan barang atau jasa yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan baku. Nah, demikian teman-teman semua pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.